Iman adalah menyatukan doa kita dan jawaban Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7, minta tolong dibacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, dalam terjemahan versi ayat terbuka dikatakan, jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu ingini dan itu akan dikabulkan bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mempunyai doa yang dijawab oleh Tuhan adalah menjadi sebuah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Dan mempunyai doa yang dijawab merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pertumbuhan iman kita. Karena ketika doa itu dijawab, maka di sana iman kita boleh dikuatkan dan diteguhkan untuk mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar seperti yang disampaikan oleh Roma 11:36, tidak usah dibacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sadar bahwa segala yang kita terima dalam hidup ini sebagai orang percaya adalah dari Tuhan, dan memperolehnya dengan caranya Tuhan, dan kita kembalikan kembali untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jadi intinya dalam kehidupan daripada orang percaya, dapatnya dari Tuhan, caranya dari Tuhan, dan dikembalikan kembali untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7 yang sudah dibacakan tadi, dalam perikopnya mengenai pokok anggur dan carang-carangnya, ya. Jadi pokok anggur itu yang besar, pohonnya, lalu kemudian yang keluar di samping-sampingnya itu adalah ranting. Dan kita tahu yang mengeluarkan buah itu ranting, bukan pokok, ya. Pokok itu hanya membuat pohon itu menjadi besar dan mengeluarkan ranting-ranting. Dan yang menarik saudara, di dalam memelihara daripada pohon anggur, ranting yang banyak itu akan membuat ranting yang banyak daunnya ataupun kering, dia tidak akan menghasilkan buah. Hanya ranting yang baik yang lalu kemudian ranting yang tidak baik itu dipangkas, maka barulah ranting itu yang mengeluarkan buah. Dan firman Tuhan katakan, ranting yang tidak menempel pada pokok, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi intinya keberadaan daripada ranting itu akan menjadi berbuah dan berbuah dan berbuah selama ranting itu ada di dalam pokok, selama ranting itu menempel di dalam pokok. Karena dari pokok itulah ranting mendapatkan suplai makanan, ya. Dari pokok itulah ranting itu mendapatkan gizi untuk dia boleh menjadi ranting yang menghasilkan buah. Nah, gambaran ini diberikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana ketika di dalam kehidupan kita itu bisa berbuah? Di sini tidak hanya berbicara mengenai buah secara rohani, tetapi juga berbicara buah secara jasmani. Kalau kita ingat ketika Tuhan berjumpa dengan seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai di Yeriko, ketika Sakeus mempersilahkan Tuhan masuk untuk makan di dalam rumahnya, menerima keberadaan Tuhan, dan dia mengaku karena Tuhan sudah mau datang di rumahnya untuk dia boleh menyerahkan
sebagian hartanya untuk para fakir miskin, para janda, yatim piatu, dan mengembalikan mereka yang istilahnya dibuat susah oleh Sakius, dikembalikan uangnya. Dan ketika Sakius selesai menyatakan itu, ada dua hal yang boleh diterima oleh Sakius dan keluarganya. Yang pertama adalah keselamatan, lalu yang kedua, orang ini juga disebut sebagai keturunan daripada Abraham. Dan kita tahu sama-sama, ketika berbicara mengenai keturunan daripada Abraham, maka di sana kita berbicara sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang diberkati. Karena kalau berbicara mengenai Abraham, dia adalah seorang yang sangat kaya, ya. Lalu keturunannya Ishak pun juga diberkati, kemudian Yakub sampai kemudian bangsa Israel, mereka adalah kaum-kaum yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dari kesimpulan daripada pokok dan ranting di sana, ayat yang ke-7 dikatakan, ketika di dalam kehidupan kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, minta apa saja ya yang kamu inginkan akan dikabulkan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan perkataannya tinggal di dalam kita adalah dua hal menjadi syarat utama untuk doa kita boleh dijawab oleh Tuhan. Dua hal ini menjadi sebuah syarat yang penting ketika dalam kehidupan kita orang percaya, melalui doa itu kita boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati berkatnya Tuhan. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Artinya orang percaya ada memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa dilepaskan dengan kata yang namanya iman. Iman adalah mempercayai Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Iman adalah berani mempercayakan hidup ini kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi yang ada. Lalu kemudian yang kedua, firman-Ku tinggal di dalam aku. Dalam kehidupan orang percaya, firman Allah itu menjadi tuntunan di dalam hidupnya. Janji firman Allah itu yang dia pegang di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat beberapa contoh di dalam firman Allah. Yang pertama yaitu mengenai kehidupan daripada Petrus. Ya, ketika berjumpa dengan Petrus, Tuhan pertama kali berjumpa dengan Petrus. Petrus dalam posisi sebagai seorang yang gagah, karena semalam-malaman pengetahuannya mengenai Laut Galilea, pengalamannya mengenai Danau Galilea sama sekali tidak berguna. Karena hari itu Petrus sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian Tuhan mengajak kepada Petrus dengan meminjam perahunya dipakai untuk mimbar. Saudara, mengapa Tuhan mau memakai dalam kehidupan Petrus? Karena rupanya Tuhan tahu ada sebuah potensi yang luar biasa di dalam kehidupan daripada Petrus. Kalau boleh saya katakan, Petrus ini adalah sebagai seorang leader di antara teman-temannya yang lain. Mengapa dia mempunyai satu keadaan yang istimewa? Karena ketika semua teman-temannya pergi, Petrus masih tinggal bersama-sama dengan perahunya. Dia sebagai seorang leader menjadi orang yang terakhir, ya. Dia sebagai seorang leader, dia menjadi yang paling belakang untuk pergi meninggalkan perahunya setelah semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Ada sebuah potensi yang luar biasa dalam kehidupan Petrus. Dan Tuhan tahu hari itu Petrus mengalami kegagalan karena tidak ada aktivitas apa-apa pagi itu dalam kehidupan Petrus untuk mempersiapkan perahunya mencari ikan lagi pada waktu malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di sana Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada Petrus.
Perahu itu dipinjam oleh Tuhan dan Petrus ada di sebelahnya Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan, telinganya Petrus, matanya Petrus tidak bisa lepas daripada Tuhan. Dan Tuhan mulai menyampaikan firman-Nya. Ya, orang benar, orang percaya hidup oleh karena firman. Firman yang timbul dari pendengar, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang pertama yang mau Tuhan buat dalam kehidupan Petrus adalah membangunkan imannya kepadanya. Entah apa yang disampaikan oleh Tuhan, tetapi hari itu yang disampaikan oleh Tuhan cukup menjadikan di dalam kehidupan Petrus mempunyai iman. Secercah pengharapan untuk mengubah hidupnya mulai terbuka. Lalu kemudian Tuhan berkata, Petrus, kamu balik lagi sekarang ke tempat yang dalam dan labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahu. Saudara-saudara, hari itu Tuhan sudah menyampaikan firman kepada Petrus dan Petrus sudah mendengarnya, dan hari itu juga Tuhan mau Petrus melakukan apa yang sudah didengarnya. Tuhan mau Petrus mengerjakan apa yang sudah didengarnya. Perintah firman itu apa? Tuhan mau Petrus melakukannya supaya Petrus melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Nah, ketika Tuhan mengatakan supaya Petrus balik lagi ke tempat yang dalam, sempat terjadi sebuah argumen singkat di mana Petrus katakan, Tuhan, semalam-malaman aku mencari ikan di tempat ini dan aku tidak mendapatkannya. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, tetapi karena iman, tetapi karena hidupku sudah diperbarui, maka aku akan pergi kembali ke tempat yang Tuhan suruh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup menurut firman Allah adalah hidup yang ada di dalam rancangan damai sejahteranya Tuhan. Hidup di dalam firman Allah adalah hidup yang ada di dalam rancangan yang menuju ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai pelita, sebagai terang untuk membawa kemana? Untuk membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Dan benar ketika Petrus menjalankan perahunya. Mengapa Tuhan menyuruh Petrus untuk membawa perahunya ke tempat yang dalam? Karena Tuhan mau Petrus mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang selama ini bisa dia dapat. Tuhan mau Petrus mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan untuk membawa perahunya dari pinggir ke tempat yang dalam, Petrus melakukannya dengan iman, ya. Karena kalau Petrus tidak melakukannya dengan iman, Petrus tidak akan mau bersusah-susah berjuang membawa perahunya ke tempat yang dalam. Karena artinya apa? Pada jam ketika Tuhan memerintahkan Petrus sekitar jam 8, jam 9, jam 10 begitu kira-kira ke tempat yang dalam, itu anginnya menuju ke darat. Jadi Petrus harus berjuang melawan arah angin untuk membawa perahunya ke tempat yang dalam di Danau Galilea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin jauh Petrus membawa perahunya, semakin besar pula imannya dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, kita harus sadar, untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu sangat tergantung dengan wadah iman di dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan seketika. Kadang Tuhan membuat doa kita dijawab beberapa waktu kemudian. Karena sebenarnya Tuhan mau sampai di mana wadah yang kita siapkan untuk kita boleh menerima berkat-Nya Tuhan. Semakin besar wadah yang kita siapkan, semakin besar iman yang kita siapkan untuk kita boleh menerima berkat itu, maka sedemikian juga yang akan kita terima daripada Tuhan. Ya, ini harus menjadi kesadaran di dalam kehidupan kita bersama-sama.
Jika hari ini mungkin Tuhan belum menjawab doa saudara, jangan putus asa. Karena sebenarnya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih besar untuk Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Prosesnya adalah prosesnya Tuhan, bukan prosesnya manusia. Prosesnya adalah prosesnya Tuhan, bukan kehendak kita. Ini harus kita sadari bersama-sama. Yang membuat di dalam kehidupan kita besar itu adalah Tuhan. Yang membuat kita menerima masa depan yang penuh pengharapan itu adalah Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan segala kemuliaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus mengikuti apa yang Tuhan katakan, dia bawa perahunya ke tempat yang dalam, meskipun lebih berat, meskipun lebih lama, tetapi di sana Tuhan sudah menyiapkan satu tempat yang penuh dengan ikan. Artinya ketika pukat atau jalannya Petrus itu dilempar, dia sedang menjaring berkat yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena itu adalah memang tempat yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan Petrus. Seandainya Petrus, Tuhan, aku tidak mau ke tempat yang dalam, jauh Tuhan, berat Tuhan. Petrus bisa mendapatkan ikan di tempat yang dangkal, tapi kecil. Dia mungkin bisa maju lagi ke depan, tapi masih belum banyak. Sedangkan Tuhan mau memberikan kepada Petrus itu sesuatu yang luar biasa, sehingga Petrus harus berjuang di dalam imannya, di dalam doanya, di dalam kerjanya lebih keras lagi, dan di sana Petrus boleh mendapatkan ikan yang begitu banyak. Hal yang kedua adalah mengenai keberadaan daripada janda nabi yang datang kepada Elisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan di sana ada seorang janda nabi yang datang kepada Elisa dan dia mengadukan masalahnya. Masalahnya adalah sejak ditinggal oleh suaminya, janda ini rupanya mengalami kesulitan ekonomi, dan hari itu dia sedang ditagih oleh penagih yang hendak meminta hutang dan bunganya. Dan jika tidak bisa membayar, maka anaknya akan dibawa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini setelah ditinggal oleh suaminya, ada waktu di mana selama bertahun-tahun janda ini tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Mempunyai iman tapi imannya kecil. Mempunyai iman tetapi imannya tidak ada kuasa. Dan Tuhan mau supaya sebelum janda ini menerima berkatnya Tuhan, dibangun lebih dahulu imannya. Dibuat carang itu nempel lebih dahulu kepada pokok. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Bu, kamu pergi minta botol-botol yang kosong kepada tetanggamu. Meminta botol yang kosong dari tetangga ini adalah sebuah tindakan iman melalui kerja. Ya, mengapa tidak? Ketika janda ini mencari botol, mungkin dia mencari botol hanya 10 atau 15, kemudian dia datang kepada Elisa, Tuhan, aku sudah cari botol hanya 15, aku capek, aku tidak mau repot-repot. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini artinya ketika dia hanya mencari botol yang sedikit, demikian juga sebenarnya imannya kepada Tuhan. Salah satu tindakan imannya dengan seberapa banyak dia mengumpulkan botol. Semakin banyak botol yang dia kumpulkan, semakin besar imannya. Mengapa? Karena semakin banyak botol kosong yang dia bawa, sebenarnya perempuan ini semakin menghadapi kemustahilan secara manusiawi yang lebih besar. Bagaimana tidak, yang dia punya hanya satu botol, sementara yang disuruh mencari adalah sebanyak-banyaknya. Nah, kadang Tuhan izinkan kita seperti itu, ya. Bagaimana di dalam kehidupan kita, tindakan apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sebuah cerminan iman. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan mengajar orang kalau tidak bekerja jangan makan. Dia harus bekerja.
Dan untuk mendapatkan hasil yang besar, maka dia harus bekerja lebih daripada orang lain kerjakan. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk memberikan lebih waktu saya, tenaga saya untuk Tuhan. Karena kalau saya, kadang hamba Tuhan itu maaf sama sekali maaf, tidak menyinggung yang lain. Kadang ada hamba Tuhan itu nerimo aja, pokoknya udah ndak kemana-mana, pokoknya udah dipastori, yang ndak tahu dipastori itu ngapain, dia belajar atau dia berdoa nggak tahu. Karena ada hamba Tuhan, dia tidak mau belajar, dia tidak mau berdoa, tetapi mau mendapatkan lebih, jiwa-jiwa yang lebih, berkat yang lebih daripada Tuhan. Tidak ada ceritanya seperti itu. Saya mencoba melihat kesaksian almarhum Bapak Yakub Nahwe. Di sana dikatakan dari seorang anak petani menjadi seorang hamba Tuhan. Dan almarhum ayah saya sendiri, bagaimana beliau menjadi seorang hamba Tuhan, memberikan waktunya untuk Tuhan dengan berdoa, dengan belajar, dengan memikirkan banyak hal yang beliau pikirkan, dan itu yang beliau lakukan. Dan pada akhirnya beliau boleh mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ini pun juga harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita mau lebih, mendapat lebih daripada Tuhan, biarlah kita mau bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, bekerja dengan lebih keras, jujur, jujur, lalu kemudian memanage keuangan dengan baik. Nah, janda Nabi ini, ketika dia mencari botol yang banyak, itu adalah pernyataan imannya. Dan ketika botol itu sudah penuh di rumahnya, dia datang lagi kepada Elisa. Apa yang harus aku lakukan? Kamu tuangkan minyak yang satu botol itu kepada semua minyak, semua botol yang ada di rumahmu sampai dengan botol yang terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beriman, Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, mujizatnya menjadi nyata. Saya yakin setelah janda ini mengumpulkan botol dan dia menuangkan minyak, dia menuangkan minyak itu dengan doa. Satu botol, satu buli-buli penuh, pindah buli-buli yang lain, pindah botol yang lain, sampai dengan tetes yang terakhir di botol yang terakhir itu penuh. Lalu kemudian janda ini kembali bertanya kepada Elisa, "Tuan, semuanya sudah penuh, apa yang harus aku lakukan?" "Jual, bayar semua hutangmu, dan hiduplah dari sisanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa prioritas daripada Nabi Elisa supaya janda ini membayar semua hutang-hutangnya sampai lunas. Artinya ini menjadi sebuah prioritas. Kadang ada jemaat Tuhan yang hutangnya itu menjadi hobi, dari hutang kepada orang yang satu kepada orang yang lain. Kadang kemudian buka arisan, lalu kemudian ketika orang setor tidak dibayarkan, tetapi uangnya dipakai lebih dahulu. Nah, saya teringat kepada salah satu, saya kalau bilang teman itu rasa saudara yang ada di Bandung. Dia katakan, "Bro, saya melihat," panggil saya itu brother bro gitu, "Bro, saya melihat orang-orang ketika dia diberkati oleh Tuhan dan dia membayar kewajiban hutangnya itu dengan baik, maka dia akan diberkati oleh Tuhan." Dan ini yang mau saya bagikan kepada saudara. Jika saudara diberkati oleh Tuhan, bayar hutangmu, selesaikan hutang-hutangmu yang ada dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya setelah lunas, maka kita boleh menikmati berkatnya Tuhan itu begitu luar biasa. Perempuan janda Nabi ini, dia menikmati kemurahan Tuhan karena dia sudah membayar hutangnya dan dia hidup dengan semangat yang baru, memanage keuangannya dengan baik. Dan saya yakin dan percaya janda Nabi ini boleh kembali kepada kehidupan yang normal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi doamu?
ya, itu akan menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Ketika firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita dan kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, jujur dan takut akan Tuhan. Berkat Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita. Percayalah, sampai dengan hari ini firman Tuhan itu iya dan amin bagi setiap kehidupan kita. Izinkan hari ini kita menjadi pemenang di dalam hidup ini, karena kita boleh menikmati anugerahnya, menikmati berkatnya, menikmati pertolongannya. Berimanlah terus, pegang janjinya firman Tuhan, dan hiduplah di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam rancangan damai sejahteranya Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan diturunkan atas kehidupan kita. Saya yakin dan percaya semua jemaat yang hadir pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Dan saya yakin dan percaya semua jemaat tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Karena ketika kita diberkati oleh Tuhan, ingat, berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan